Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, semoga kalian selalu sehat dan penuh semangat. Anak-anak, alhamdulillah kita ketemu kali ini dalam acara MPLS Siswa Baru 2020-2021 di SMP Negeri 1 Dagangan. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri. Ada pepatah, tidak kenal maka tak sayang. Oke. Perkenalkan diri saya adalah Bunda Rini. Ini nama saya Bunda Rini. Biasanya kakak kelas kalian memanggil saya Bu Rini atau Bu Bunda Rini atau Bunda Rini saja juga boleh ya. Yang penting dipanggil dengan sopan. Oke. Di SMP Negeri 1 Dagangan, saya mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, sebetulnya bimbingan dan konseling itu bukan mata pelajaran ya, Nak ya. Jadi merupakan bimbingan belajar. Itu. Oke. Nanti kamu akan ketemu saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Kali ini saya akan menyampaikan materi narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Oke, kita masuk ke pengertian. Yang pertama, narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Nah, ini adalah pengertian berdasarkan Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN. Nah, pengertian yang kedua adalah pengertian yang berasal dari Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1. Narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Nah, lanjut. Sekarang golongan narkotika dan hukumannya. Nah, jadi narkotika itu dibedakan, di sini ada 3 golongan dan ada hukumannya. Golongan yang pertama adalah golongan narkotika yang penyalahgunaan bagi diri sendiri akan dipidana penjara paling lama 4 tahun. Saya ulang, yang golongan pertama adalah narkotika yang penyalahgunaannya bagi diri sendiri akan dipidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, contohnya adalah ganja, opium, sabu-sabu, dan tanaman kokain. Nah, golongan 1 ini adalah sangat berbahaya jika dikonsumsi. Jadi sangat berbahaya jika dikonsumsi. Kenapa? Karena berisiko tinggi menimbulkan efek candu atau kecanduan. Sekarang golongan yang kedua. Golongan kedua ini memiliki banyak jenis. Nah, di antaranya, jadi macam-macam jenisnya ada sekitar 85 jenis. Di antaranya adalah morfin, alfa-prodina, dan lain-lain yang bermanfaat di dunia medis. Jadi golongan kedua ini biasanya anak-anak dimanfaatkan di dunia medis, jadi untuk pengobatan dan lain-lain. Nah, jika disalahgunakan bagi diri sendiri, maka akan mendapatkan pidana penjara selama
paling lama 2 tahun. Ini kalau disalahgunakan. Ya. Berikutnya golongan ketiga. Maaf anak-anak, ini adalah golongan ketiga ya. Golongan ketiga ini memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Jadi golongan ketiga ini ketergantungannya tetap ada, tetapi ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Contoh adalah kokain. Nah, contohnya adalah kokain. Nah, apabila narkotika golongan ketiga ini disalahgunakan, maka bagi yang menyalahgunakan akan dipidana penjara paling lama 1 tahun. Ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang faktor pendorong seseorang untuk menggunakan narkoba. Jadi kenapa seseorang itu menggunakan narkoba? Ini ada penyebabnya. Di antaranya adalah seseorang yang keluarganya terjadi perpecahan. Jadi di keluarganya itu terjadi perpecahan. Misalkan terjadinya perceraian di antara orang tua atau pasangan suami istri. Keluarga yang berpindah-pindah. Kemudian orang tua yang tidak ada atau orang tua yang jarang di rumah dan sebagainya. Nah, ini bisa membuat seseorang itu menggunakan narkoba. Jadi larinya adalah mengonsumsi narkoba. Itu. Kemudian karena pengaruh media massa. Jadi seperti karena melihat iklan mengenai obat-obatan dan zat, akhirnya dia mengenal narkoba atau mengenal narkotika itu dari media massa. Setelah tahu ada iklan-iklan itu, dia tertarik, kemudian dia menggunakan narkoba. Berikutnya, menurunnya nilai-nilai dan sistem agama serta mencairnya standar moral. Jadi mencairnya standar moral. Jadi ini bisa kita sebut sebagai orang-orang yang imannya kurang kuat. Nah, maka dia tidak mempunyai nilai-nilai moralnya kurang baik, nilai-nilai keagamaannya dia juga kurang kuat. Nah, maka dia cenderung kalau memiliki masalah akan lari ke menggunakan narkoba. Berikutnya adalah karena ketidakseimbangan keadaan ekonomi. Misalkan seseorang yang kehidupannya adalah miskin, jadi karena miskin, hatinya susah, dia lari ke narkoba. Perbedaan ekonomi, ya, kemewahan yang membosankan, dan sebagainya. Jadi meskipun dia itu kaya, hidupnya mewah misalnya, tetapi dia bosan. Karena merasa bosan, maka dia cenderung lari menggunakan narkoba. Nah, ini adalah faktor pendorong seseorang, mengapa seseorang itu menggunakan narkoba. Nih, kita lanjut anak-anak ya. Oke, sekarang bahaya candu akibat penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nih, maksudnya di sini adalah apabila seseorang itu menggunakan atau mengonsumsi narkoba, maka dia akan kecanduan. Maka ini akan berakibat secara fisik maupun mental, kesehatannya ada terganggu. Nah, menurut efeknya, ini akan menimbulkan halusinogen atau halusinasi. Jadi dia akan merasakan sesuatu yang tidak direspon oleh dirinya dari dalam. Dia merasa apa, pengen apa, dia akan terasa di situ. Jadi seolah-olah itu mimpi, merasakan sesuatu, ingin merasakan sesuatu, maka terjadilah. Tapi di perasaan dia saja.
Kemudian stimulan atau pengguna merasa lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Jadi untuk sementara waktu saja. Dia merasa enjoy, fly, dan sebagainya. Kemudian depresan. Jadi seseorang yang mengkonsumsi narkoba, kemudian kecanduan, maka dia tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri ini. Kemudian kecanduan berat. Jadi dia itu menjadi adiktif. Kalau dia tidak mengkonsumsi narkoba itu, maka dia akan merasa kesakitan tubuhnya. Nah, sakitan dan seterusnya. Maka dia akhirnya setiap kali atau setiap merasa sakit, dia langsung mengkonsumsi narkoba. Itu jadi efeknya. Efek dari kecanduan. Kemudian dampaknya sekarang, dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. 90% penyalahgunaan narkoba adalah kalangan pelajar atau mahasiswa. Ini menurut BNN, Badan Nasional Narkotika. 1, sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Yang kedua, perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian. Jadi orang itu atau anak itu atau pelajar itu akan memiliki sikap yang berbeda. Dulu baik, menjadi kurang baik. Nah, perangainya juga berbeda dari yang awalnya mungkin halus, ramah, sopan, menjadi kurang baik. Nah itu. Nah sering menguap atau mengantuk dan malas. Nah, ya, malas. Tuh. Kemudian tidak memedulikan kesehatan diri. Jadi dia nggak peduli kesehatan diri. Nah, misalkan nggak peduli itu ya dia malas untuk mandi, tidak mau membersihkan tubuhnya, tidak mau makan, misalkan. Nah itu nggak peduli. Tubuhnya kotor atau tidak sehat, nggak peduli. Nah ini dampak dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. Ini. Jadi mudah tersinggung dan cepat marah. Jadi orang ini menjadi emosional. Emosionalnya tinggi. Ini gampang marah. Kemudian suka mencuri karena untuk membeli narkoba ini. Jadi dia karena sudah kecanduan, ketika dia tidak mengkonsumsi narkoba, maka tubuhnya akan merasa sakit dan seterusnya, gelisah dan seterusnya, maka dia cenderung untuk mengatasinya, maka harus mengkonsumsi itu, dan untuk mengkonsumsi dia harus membeli. Nah, untuk membeli dia butuh uang. Ketika dia tidak punya uang karena merasa butuh narkoba itu, maka dia akan mencuri. Nah, itu. Jadi ini adalah dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Oke, anak-anak. Jadi ini beberapa hal yang saya sampaikan di pertemuan kali ini tentang narkoba. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan kali ini. Oke, anak-anak. Sampai di sini, mudah-mudahan kita nanti akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.